Selamat datang, di depan saya ada casing JE-Tech dan saya akan membahas unboxing, melihat sekilas casing ini, serta melakukan uji pemasangan dan memberikan gambaran umum tentang performanya. Jadi mari kita lihat, yang satu ini adalah JE-Tech Huli untuk sesuatu yang saya sama sekali tidak tahu. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda itu apa. Oke, pokoknya saya harap kita bisa mengetahuinya dari tampilannya. Jadi, saya harus menunjukkan satu hal yang menurut saya perusahaan ini sebaiknya perbaiki, yaitu pertama, kemasannya semuanya sama persis. Saya sama sekali tidak tahu casing apa yang ada di dalamnya hanya dengan melihat kotaknya. Saya bahkan tidak tahu ini untuk ponsel apa, bahkan bukan mereknya, atau modelnya. Tidak ada merek di sini. Sekarang di bagian belakang kita juga tidak mendapatkan informasi apapun tentang itu. Desain yang hebat di sini, wow, jadi itu cukup buruk. Jadi bukan kemasan terbaik. Kotaknya seharusnya bisa lebih jelas untuk jenis ponsel apa, dan juga casing apa yang ada di dalamnya. Untuk memberi Anda sedikit gambaran tentang maksud saya, ini adalah casing ESR. Dan Anda bisa lihat entah kenapa mereka memutuskan untuk mencantumkan hampir semua model perangkat di kotaknya. Tapi Anda bisa dengan jelas melihat fitur-fiturnya dan seperti apa tampilannya. Jadi ini adalah casing plastik MagSafe dengan kickstand, kan? Cukup mudah untuk mengetahui apa itu. Dan juga jelas terlihat seperti casing iPhone. Di sini saya rasa memang agak terlihat seperti iPhone karena ada 3 tombol di samping dan tombol power di sini. Jadi Anda bisa sedikit menebaknya, tapi tidak mudah. Sekarang casingnya sendiri memang sangat sederhana, tapi kemasan untuk casingnya tidak berubah, tidak peduli casing apapun yang mereka punya. Saya sudah membuka 3 jenis casing yang berbeda dan setiap kotaknya benar-benar terlihat persis sama. Satu-satunya perbedaan mungkin hanya dari proses manufakturnya, tapi warna kekuningan pada kotaknya kadang memiliki nuansa kuning yang berbeda, namun selain itu, semuanya benar-benar identik. Saya sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalamnya, saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda hanya dengan melihat kotaknya dan apa yang tertulis di bagian belakangnya tentang isinya. Karena namanya ditulis dalam bahasa Jerman, jadi ya, itu sesuatu yang bisa diperbaiki. Casingnya sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, adalah casing yang cukup standar. Bagian belakangnya terbuat dari plastik di sini, sementara sisanya terbuat dari silikon seperti yang bisa Anda lihat, dan mari kita pasang saja iPhone kita ke dalamnya. Dan seperti itu, jadi casing ini jelas menutupi area kamera dengan baik. Jadi bahkan jika Anda mencoba menggesekkan kamera, karet atau silikon, apapun itu akan melindunginya. Jadi itu cukup bagus. Bagian plastiknya juga menutupi area kaca yang ada di bawah casing dengan sempurna. Maksud saya adalah bagian ini di sini. Jadi pada dasarnya bagian ini tertutup dengan cara yang persis sama. Jadi memberikan kesan yang bagus seolah-olah memang benar-benar dirancang dan diukur khusus untuk potongan ini, yang memang pas sekali. Sekarang dari segi perlindungan ini adalah casing silikon biasa, tidak ada yang istimewa. Ada sedikit tonjolan di sini, jadi Anda bisa meletakkannya tanpa khawatir layar akan tergores. Dan ini sudah dengan tempered glass terpasang di sini, jadi jelas tanpa tempered glass, mungkin ada tambahan sekitar 1/10 mm atau berapapun itu. Jadi dari segi perlindungan ini sudah cukup bagus. Untuk tombol-tombolnya, semuanya. Apakah tombolnya dipotong? Saya sebenarnya harus melepasnya untuk memeriksa. Tidak, tombolnya tidak dipotong. Jadi mereka menggunakan jumlah silikon yang lebih tipis di area tombol dengan bentuk tombol di sekitarnya. Jadi tombolnya seperti menonjol lagi, kamu bisa merasakan di mana letaknya seperti biasanya. Hal yang sama juga berlaku untuk tombol power, tapi tombol kamera di sini sama sekali tidak terlindungi. Beberapa casing misalnya, saya akan tunjukkan yang ini karena baru saja saya unboxing tadi. Casing ini seperti yang kamu lihat
memiliki tombol kapasitif pelindung untuk kamera, jadi kamu masih bisa menggunakannya sepenuhnya dengan gesture swipe dan sebagainya, dan menekannya untuk gesture tekan atau sensor lainnya, apapun istilahnya. Sementara yang ini benar-benar terbuka dan terpapar pada apapun kotoran yang mungkin mengenainya. Debu, pasir, entahlah apalagi, sesuatu yang mungkin bisa menggoresnya. Jadi ya, di sini sama sekali tidak terlindungi, sementara bagian lain terlindungi. Dan di bagian bawah, semuanya sudah dipotong untuk perangkat kita. Kita punya lubang untuk grill speaker, meskipun kamu bisa lihat kalau potongannya tidak simetris. Jadi lubang atau grill speakernya lebih dekat, atau casingnya lebih dekat ke sisi layar. Sementara di bagian bawah sini diberi ruang yang jauh lebih besar. Sekarang, ini mungkin sedikit memengaruhi bagaimana suara keluar di sini, mungkin lebih terarah ke bawah karena hal itu. Tergantung bagaimana pantulannya nanti. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Port pengisian dayanya dipotong dengan cukup baik. Cukup besar bagi Anda untuk dapat mencolokkan beberapa bagian kabel mungkin. Mari kita lihat. Ya, seperti colokan listrik. Hampir sempurna. Jadi itu mendorongnya keluar sedikit di bagian atas. Anda dapat melihat di sini semacam tonjolan kecil, tapi ini adalah sumbat yang agak tebal. Seperti ini mungkin jauh lebih tebal, dan di mana letak colokannya dibanding yang biasanya Anda miliki. Jadi mari kita lihat apakah saya bisa menemukan kabel yang lebih tradisional, yang kebetulan saya punya di sini. Jadi Anda bisa lihat jika saya bandingkan keduanya, ini yang biasanya Anda miliki, dan yang tadi saya gunakan. Dan mencolokkan ini tidak ada masalah. Masih ada ruang tersisa. Jadi begitulah. Saya bisa bilang ini casing yang solid, tapi ini hampir sepenuhnya casing silikon, jadi tidak banyak yang bisa dibahas. Saya juga ingin menunjukkan satu hal. Kalau bicara soal casing seperti ini, yang silikon dengan sisi-sisi silikon bening, setelah beberapa waktu silikon ini akan berubah warna menjadi agak kekuningan dan terlihat kurang sedap dipandang. Jadi ada dua hal berbeda yang terjadi di sini. Bagian belakangnya dari plastik yang jelas akan mudah tergores karena memang plastik. Jadi bagian ini kemungkinan besar akan mudah tergores dan Anda tidak akan bisa menghilangkan goresan itu. Sementara bagian silikon yang mengelilingi dan melindungi perangkat Anda akan berubah menjadi kekuningan seiring waktu. Jadi secara umum, casing seperti ini kemungkinan akan lebih cepat rusak dibandingkan beberapa alternatif lain seperti yang satu ini. Sekarang yang satu ini juga punya bagian belakang plastik, tapi yang ini bertekstur buram, dan menurut saya itu mungkin membuat goresan jadi sedikit kurang terlihat. Tapi secara umum, bagian samping karetnya, bumpernya benar-benar berwarna hitam polos, jadi bagian itu tidak akan menguning. Mungkin hanya akan sedikit terkelupas setelah beberapa waktu, tapi percayalah, silikon akan menguning jauh lebih dulu sebelum bagian itu mulai terkelupas. Jadi ini sesuatu yang perlu diingat jika Anda mencari casing yang akan tetap terlihat seperti sekarang untuk waktu yang lebih lama. Kemungkinan besar casing ini tidak akan seperti itu. Saya rasa setelah 4 bulan tampilannya mungkin sudah tidak sebagus sebelumnya. Jadi ini hanya sekadar peringatan bagi orang-orang yang sedang mencari casing seperti itu. Dan sebenarnya, biar saya ambil beberapa casing supaya Anda bisa lihat seperti apa tampilannya ketika silikon mulai rusak karena pemakaian sehari-hari. Oke, saya sudah mengambil beberapa casing. Tidak ada satupun casing ini yang benar-benar dipakai intens sampai kekuningan seperti ini. Dari tampilannya, ini memang akibat pemakaian. Yang ini paling mendekati. Anda dapat melihatnya mulai berubah menjadi warna kekuningan. Jadi begini, saya coba untuk membuat cahayanya sedikit lebih baik. Jadi, agak sulit untuk menunjukkannya. Jadi ini adalah sesuatu yang relatif baru. Seharusnya tidak ada warna itu sama sekali, dan menurut saya itu hanya casing silikon bening yang dimilikinya. Ada semacam warna pada casing ini, tapi bukan warna kuning jelek seperti ini. Di sisi lain, pada casing yang satu ini,
Anda mulai bisa melihatnya di sudut-sudut tertentu di mana cahaya menembus bagian silikon yang lebih tebal. Saya tidak bisa menunjukkannya di kamera, tapi saya juga punya casing lain yang sudah lama tergeletak di sini dan yang satu ini benar-benar terlihat sangat buruk meskipun bukan dengan cara yang seharusnya. Ada tampilan aneh, ya, casing ini jadi terlihat doff. Jadi Anda bisa melihat kekuningan di sini tapi agak tertutup oleh entah apa yang terjadi pada casing ini. Casing ini hanya tergeletak di sini dan tidak ada yang dilakukan padanya, tapi tampilannya jadi aneh. Mungkin kalau saya cuci dengan air, ini bisa hilang, tapi Anda bisa jelas melihat ada warna kuning di bagian bezel di sini. Jadi ini adalah sesuatu yang akan Anda alami semakin sering seiring dengan semakin seringnya Anda menggunakan perangkat tersebut. Casing seperti ini akan mulai terlihat seperti ini, dan hal ini juga terjadi pada casing-casing lain dari Spigen dan merek-merek lainnya. Jadi saya sebenarnya tidak hanya menyoroti casing ini saja, pada dasarnya hampir semua casing silikon pada akhirnya akan mulai terlihat jelek seperti ini. Jadi sebaiknya pilih casing dengan warna solid yang tidak transparan agar efek ini tidak terjadi pada Anda. Atau pilih yang berbahan plastik, atau Anda juga bisa memilih casing berbahan logam yang bisa dipasang dengan cara disekrup ke perangkat Anda. Meskipun saya rasa saya tidak punya contoh seperti itu di sini untuk diperlihatkan, tapi saya hanya ingin memperingatkan Anda jika Anda tidak suka tampilan seperti ini pada casing Anda, terutama setelah beberapa waktu. Jadi dengan itu semoga video ini bermanfaat dan jika iya jangan lupa untuk like, subscribe dan terima kasih sudah menonton.